Oke, kita akan lanjutkan. Jadi pada poin ketiga di pertemuan kita pertama ini, nah kita akan membahas nih apa saja platform yang bisa sebenarnya teknologi ya yang mendukung Smart Nation. Dan ini poin-poin inilah yang sebenarnya nanti akan kita bahas detail per sesi dari sudut pandang teknologi dan perspektif inovasinya. Jadi semacam itu. Nah, jadi kalau dalam konteks smart city maupun smart nation sebenarnya teknologi enablernya itu mirip-mirip semuanya. Jadi komponennya hampir sama, teknologi penyusunnya juga mirip-mirip. Nah, ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, apa saja itu? Jadi pertama yang menjadi menarik adalah tentu saja konsep dari teknologi yang dibangun itu mostly adalah web based dan cloud platform. Jadi semuanya sumber daya yang digunakan untuk mendeliver suatu layanan atau suatu solusi tertentu itu dideliver dengan menggunakan web based dan cloud platform. Nah, kemudian dalam hal ini nanti diperlukan suatu strategi atau pilihan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari web based dan cloud platformnya tadi. Nah, beberapa teknologi pendukung itu nanti ada Internet of Things ya. Tapi tidak hanya Internet of Things, tapi juga ada yang lagi di-push benar, yaitu namanya Industrial IoT atau Industrial Internet of Things ya. Jadi ini adalah Internet of Things yang sudah terstandarisasi oleh industri sehingga memberikan jaminan pada pemanfaatannya baik dari sisi performance maupun dari keamanan Internet of Things-nya itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah artificial intelligence dan machine learning. Nah, ini mau tidak mau harus ke situ karena ini nanti untuk membuat sisi tanda kutip smartnya tadi. Nah, nanti pada konsep tertentu kita akan membahas khusus itu mengenai smart atau intelligent environment. Apa aja teknologi pendukungnya, bagaimana itu bekerja, itu nanti akan bicara banyak tentang artificial intelligence dan machine learning. Kemudian ada big data analytic. Jadi bukan hanya big data tapi juga big data analytic dan predictive. Nah, ini diperlukan karena nanti Smart Nation itu akan lebih banyak bermain dari sisi projection atau prediction terhadap situasi terkini yang nanti kemudian bisa direspon dengan suatu pendekatan solusi tertentu. Kemudian nanti juga ada cloud performance management, jadi lebih banyak pada aspek cloud base-nya. Negara atau suatu institusi tidak lagi berinvestasi dengan membeli perangkat fisik yang terlalu banyak, yang itu akan menempatkan capital expenditure terlalu besar, tetapi lebih kepada operation expenditure, yaitu diletakkan di cloud. Kemudian juga ada mobile and wireless device, ya, jadi lebih banyak mobile and wireless device yang digunakan sebagai tool delivery. Nah, jadi itu nanti akan mempermudah juga pada penerapan teknologi yang digunakan selain untuk mendukung big data dan artificial intelligence otomatis. Kemudian nanti ada sensor, monitor, video capture ya. Kalau kita pergi ke Singapura, ke Cina dan seterusnya, kita akan menemui banyak sekali CCTV ya, karena bagaimanapun itulah sensornya ya, gitu. Itulah yang menjadi muara atau sumber data yang digunakan untuk mendukung Smart Nation. Kemudian nanti ada augmented virtual mixed reality, jadi nanti akan menggabungkan kehidupan dunia digital maya ke dunia fisik yang nanti untuk mendukung kepentingan tadi penyelenggaraan Smart Nation. Kemudian ada fintech ya, financial technology, mobile payment ya, jadi ini akan juga makin marak dan kita sudah leading nih di sini. Di poin ini sudah cukup lumayan. Kemudian ada mobility autonomous transportation ya, ini juga menjadi driven, jadi smart mobility akan didukung dengan mobil autonomous ya, autonomous transportation. Kemudian 3D printing ini tidak hanya untuk keperluan pembuatan kecil-kecil tetapi infrastruktur, nanti yang disebut sebagai smart infrastruktur tadi adalah implementasinya dengan dukungan teknologi 3D printing, bisa untuk bangunan, untuk machinery dan yang lain sebagainya. Jadi proses produksinya jadi lebih cepat dan lebih precise dan sesuai dengan spek kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri itu sendiri. Kemudian ada blockchain. Nah, ini juga menjadi menarik. Blockchain menjadi salah satu teknologi yang nanti future-nya akan sangat besar sekali karena dia memberikan kepastian, accountability, security, privacy yang cukup kuat sehingga Smart Nation itu menjadi sangat kuat untuk diimplementasikan. Nah, kemudian ada nih tetap ya fondasinya adalah sebenarnya yang kadang dilupakan, yaitu open source. Nah, jadi open source teknologi ini bukan hanya gratisnya yang ditonjolkan, tetapi sebenarnya keterbukaan, kolaborasi tadi. Jadi ada borderless collaboration. Jadi pengembangan itu
dilakukan dengan konsep terbuka. Jadi kenapa terbuka? Untuk mendapatkan banyak kolaborasi, masukan, enhancement bersama yang kemudian menciptakan value yang lebih besar bagi pengembangan inovasi atau produk itu sendiri. Nah, itu teknologi-teknologi yang akan kita coba bahas nanti di beberapa pertemuan ke depan. Nah, yang menjadi menarik lagi adalah nanti Smart Nation ini juga diharapkan akan bisa sustain ya. Sustain itu mendukung penciptaan value, benefit ke depan ya. Jadi gitu. Jadi pertama terutama mengurusi apa namanya itu poin-poin hajat hidup orang banyak atau hajat hidup penting suatu negara. Apa saja itu? Pertama utilities ya, baik itu tenaga, kelistrikan, tenaga ya macam-macam, kemudian juga ada water ya, penyediaan air bersih, itu menjadi salah satu yang menjadi sangat krusial di Smart Nation. Ya kita bisa punya digital teknologi sangat kencang, tapi kalau kita nggak punya air, nggak punya power juga sama saja. Maka ini perlu sustain, perlu terus harus ada. Maka teknologi untuk bisa sustain kita juga harus punya teknologi yang mendukung itu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti pengen punya ide ke depan, inovasi yang langgeng gitu ya, ya salah satunya adalah tadi bagaimana kita bisa punya apa namanya sustainable system untuk mendukung power dan water management system. Jadi gitu. Nah, butuh IoT, butuh deteksi, image recognition dan seterusnya. Kemudian ada decarbonization ya, baik itu udara, outdoor environment and quality ya. Ini juga menjadi menarik ya. Jadi bagaimana kita preserve atau memastikan bahwa hutan tropis kita terjaga terus gitu, dari kebakaran hutan, dari pembukaan lahan. Ini saat ini kita menghadapi isu di Kalimantan, itu ada satu hutan besar yang dikorbankan untuk dipakai sebagai perkebunan kelapa sawit gitu ya. Jadi ini juga salah satu yang sangat memprihatinkan. Harusnya kita kalau kita punya konsep Smart Nation, kita menjaga itu, karena itu nanti akan meningkatkan produksi karbon dioksida yang kemudian mempengaruhi sebenarnya sirkulasi air dan segala macam, sehingga pada titik tertentu kita akan kehabisan. Nah, kita akan punya masalah besar di situ. Nah, sehingga kita butuh nih teknologi, bagaimana misalnya kita menggunakan teknologi Geographic Information System, satellite imagery untuk kemudian memprotek itu semua. Kita bisa melihat itu, kalau beberapa di video YouTube atau di beberapa materi di Google, kita bisa lihat ada riset mengenai memanfaatkan satellite foto gitu ya. Kita bisa melihat ini tahun ini hutan itu masih hijau, kemudian ada perkembangan makin menyusut, dan segala macam itu bisa terdeteksi. Kalau kita menggunakan itu akan sangat membantu kita dalam menciptakan sustainable smart nation. Kemudian transportation ini juga menjadi menarik ya, model-model transportasi. Transformasinya nanti bukan sekedar hanya autonomous atau tidak autonomous, tapi lebih dari itu, bentuk transportasi juga akan berubah. Mungkin pada titik tertentu kita bisa mengusulkan bentuk mobil motor ke depan itu seperti apa yang lebih efisien, hemat space, bisa mengangkut orang lebih banyak. Kita bisa lihat bagaimana Tesla kemudian mengusulkan Hyperloop dan segala macam, karena agar mempercepat waktu dan seterusnya, itu sangat memungkinkan. Nah, mungkin kita bisa berimajinasi nanti ada konsep teleportasi dan segala macam. Nah, itu mungkin juga akan muncul di situ. Nah, ini teknologi-teknologi yang sebenarnya kita perlu discover atau explore untuk kepentingan smart nation. Tapi konsepnya adalah tadi bagaimana kita punya efisiensi. Coba dilihat kenapa perkembangan mobil-mobil di Jepang, Korea, di Cina itu makin mengecil tapi jumlah penumpang tetap gitu. Nah, karena tadi dicoba agar untuk salah satu mengatasi traffic jam itu bukan hanya mengurangi jumlah mobil, tapi juga mereduksi volume mobil yang besar gitu. Nah, di Indonesia agak kebalik ya, orang lebih senang untuk menggunakan mobil itu yang badannya besar dan juga memenuhi jalan gitu ya. Jadi padahal yang pakai cuma satu dan seterusnya. Nah, jadi ini juga menjadi challenge tersendiri. Kemudian public safety and security gitu ya, termasuk juga nanti citizenship. Jadi dengan adanya smart nation ini tidak kemudian serta-merta nanti citizen menjadi tidak bisa saling berinteraksi, kemudian tidak bisa mendapatkan layanan, tapi mereka menjadi semakin banyak bisa engagement satu sama lain, berinteraksi dan self service. Nah, sayangnya kita belum pernah melihat ya ada grup WA gitu yang dari negara gitu ya, misalnya, atau line group atau apa gitu ya. Jadi ini juga menjadi salah satu, kalau di Cina pemerintahnya hadir di WeChat misalnya gitu. Jadi ketika kita mau tanya sesuatu, butuh layanan, kita tinggal drop message di WeChat, nanti
botnya akan merespon apa yang kita butuhkan. Nah, kira-kira itu yang menjadi challenging ya dari sisi komponen pendukung teknologi. Nah, ini nanti kita akan coba combine, kita diskusikan lebih banyak. Nanti mungkin akan ada cerita tentang sharing beberapa penelitian yang mendukung yang tadi tentang beberapa teknologi ini yang dari Internet of Things sampai open source research yang mendukung beberapa isu di sini. Termasuk jangan dilupakan Indonesia punya karakteristik negara dengan disaster natural disaster yang cukup tinggi, misalnya gunung api, tsunami, gempa. Nah, kita juga deal dengan itu juga. Jadi ini menjadi salah satu yang cukup challenging. Nah, kemudian ini adalah beberapa komponen penting juga dari Smart Nation. Yang pertama adalah digital economy. Ya, ini juga menjadi menarik bagaimana secara konsep perekonomian nanti juga berubah, tidak hanya perekonomian yang selama ini kita kenal, tapi juga menjadi digital economy. Aspek-aspek tadi employment menjadi electronic employment, electronic human resource dan seterusnya, e-development itu menjadi komponen yang penting yang harus diambil di sini karena nanti semuanya akan digitalisasi, jadi semacam itu. Jadi dan itu menjadi ekonomi itu bukan lagi masalah barang dan jasa, tapi komoditas digital itu menjadi sangat penting. Semuanya didigitalkan lah begitu, sehingga semuanya bisa menghasilkan pundi-pundi keuntungan di situ semacam itu. Nah, sekarang pun terjadi ya sebenarnya secara tidak langsung ya. Bahkan teman-teman yang hanya awalnya iseng misalnya mengcover lagu begitu, kemudian bisa menghasilkan pundi keuntungan. Bahkan ada yang cuma membuat lelucon, itu pun juga bisa digunakan untuk digital economy. Nah, itu ilustrasi kecilnya semacam itu. Tapi nanti bukan yang kayak gitu yang dicari, tapi yang lebih sharp, lebih esensial dari sisi skill gitu ya. Misalnya teman-teman punya skill tertentu yang esensial, teman-teman bikin video yang konten positif seperti ini, kemudian dipublish ke YouTube dan kemudian orang mengapresiasi dan akhirnya kliknya tinggi. Nah, dari situ ada keuntungan finansial. Nah, ini yang sebenarnya dicoba dicari di sisi digital economy, termasuk membuka kemungkinan channel-channel ekonomi yang lain yang bisa meningkatkan pendapatan kapital negara ataupun pendapatan institusi atau organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah digital government. Ini juga penting. Jadi digital, kalau sekarang kita mengenainya sebagai e-government, tapi di sini digital government bukan hanya mengelektronikan layanan pemerintah, tapi pemerintah hadir sebagai digital entity. Jadi itu menjadi penting ya. Jadi digital core. Jadi semacam itu. Kita akan bahas khusus nanti. Ada Pak Tri Kuntoro nanti yang akan membahas lebih dalam di sini. Kemudian nanti ada digital society. Nah, ini juga menjadi menarik. Ini kalau di Singapura itu sangat kenceng ya. Jadi warga negaranya difasilitasi untuk berinteraksi dalam konsep digital society. Jadi kayak Facebook atau Twitter atau yang lain itu benar-benar menjadi digital society yang merefleksikan kehidupan fisiknya. Nah, kemudian ada yang terakhir adalah secure smart nation. Jadi memastikan bahwa negara itu kuat ya, secara security. Kalau bahasa kita ya pertahanan, sistem pertahanan keamanan negara itu menjadi kuat karena didukung oleh smart nation. Jadi gitu, bukan hanya kita punya mesin penangkal rudal misalnya gitu, bukan begitu, tetapi kita bisa melakukan intelijensia terkait dengan serangan yang akan datang di masa depan, apa saja yang akan mungkin muncul dan seterusnya. Jadi ini adalah secure smart nation. Secure ada dua menurut saya, dari sisi secure dari luar, dari threat dari luar maupun dari dalam. Dari dalam itu ya kita bisa memprediksi, bisa menganalisa apa kira-kira gangguan yang akan muncul dari dalam. Kalau dari luar ya berarti serangan dari luar begitu ya. Tetapi juga yang menjadi permasalahan adalah kita juga ada natural threat ya, natural disaster dan seterusnya. Itu juga menjadi salah satu aspek dari security. Makanya kita nanti mengembangkan intelligent environment yang secure, yang bisa mengamankan dari kemungkinan terjadinya suatu kondisi yang tidak nyaman. Termasuk saat ini ketika kita berhadapan pada pandemi COVID-19 ini, secure itu menjadi penting karena secure kita jadi kelihatan bahwa ternyata tingkat kerentanan negara terhadap negara kita itu bukan pada serangan dari negara lain atau dari teroris atau yang, tapi malah dari sisi kesehatan. Nah, ini salah satu yang menjadi isu yang paling dominan, jadi semacam itu. Dalam konteks ini kita jadi tahu bahwa sistem pertahanan keamanan negara itu bukan masalah serangan saja, tetapi juga dari kesehatan dan seterusnya. Belum lagi nanti ledakan penduduk dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira pada milestone ketiga atau keempat ini kita bisa melihat bahwa ternyata makin banyak nih komponen-komponen dari Smart Nation yang mungkin kita bisa kita capture ke depan semacam itu.